Baik, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Suki Hontu, semoga Anda semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita, ya. Tanpa sebenarnya tadi pagi juga saya sampaikan ke umat yang berdana makan pagi bahwa pola kelas di DBS ini terjadi mengalir begitu saja. Bahkan sejak awal saya tidak menyadari bahwa pada akhirnya di belakang kemudian hari saya menyadari bahwa ternyata pada akhirnya kita semua mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci kita. Ya. Ini satu kesempatan yang sangat sulit didapatkan. Kalau saya mengatakan bahwa mempelajari kitab suci kita itu kesempatan atau peluang yang sangat sulit didapatkan, itu dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Sangat sulit loh Anda mendapatkan kesempatan seperti ini. Coba berapa banyak saudara-saudara kita umat Buddha di Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan yang seperti ini, ya, untuk mempelajari kitab suci. Nah, sehingga waktu saya belakangan menyadari bahwa ternyata pola kelas di DBS ini sudah mengalir menjadi seperti ini tanpa disengaja menjadi seperti ini, karena sebenarnya dari sisi saya pertimbangannya adalah lebih karena kesiapan dari Anda, dari para murid, para umat untuk siap mempelajari, mendengarkan ajaran Buddha yang ada di kitab suci gitu. Karena saya merasa Anda siap, maka pola ini kemudian terjadi, ya. Nah, jadi kita semua akhirnya harus bersyukur. Anda bersyukur, ya, sebagai umat, karena Anda tanpa harus susah payah seperti yang saya lakukan dulu untuk mempelajari ajaran Buddha. Saya harus melanglang buana jadi backpacker pada akhir tahun 90 mencari guru. Anda tidak perlu. Ya, Anda cukup dari rumah ke sini gitu, ya. Itu Anda harus syukuri kesempatan itu akhirnya Anda dapatkan. Dan saya juga sebagai guru juga bersyukur karena seringkali setelah meditasi saya merenungkan apa yang sudah saya lakukan, saya pun akhirnya bersyukur bahwa tanpa disengaja akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus ini, yaitu apa? Menyampaikan kepada Anda ajaran-ajaran tua yang ada di kitab yang jarang terakses. Paham? Kalau saya mengatakan jarang terakses itu artinya tidak banyak orang yang bisa mengakses untuk membaca dan menguasainya, memahami, tidak banyak. Tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia juga. Kenapa? Problemnya adalah satu, tidak terakses oleh banyak orang karena rata-rata masih tertulis dalam bahasa Pali, satu. Kedua, meskipun mereka yang sudah menguasai bahasa Pali, tapi kalau tidak menguasai Abhidhamma juga sering akan kerepotan untuk membaca kitab komentar dan subkomentar. Itulah mengapa banyak yang tidak bisa mengaksesnya. Nah, sekarang di DBS ini Anda mendapatkan kesempatan itu. Jadi kadang saya berpikir ini harusnya kelas hari Minggu yang disebut kelas Pariyati Sasana harus mungkin ada baiknya beri tagline-nya kajian kitab suci gitu, ya. Keren, ya. Karena kita di DBS kita udah akan terapkan sistem ini bahwa hari Minggu kita mengkaji kitab suci kita. Kalau kita bicara kitab suci jangan berhenti di Tripitaka, ya. Kita belajar kitab suci itu artinya belajar Tripitaka, Tipitaka berdasarkan penjelasan yang ada di kitab komentar dan kitab subkomentar atau bahkan kitab sub-subkomentar. Saya tidak mempunyai kitab sub-subkomentar, saya tidak punya, tapi yang ada di database saya adalah hanya Tipitaka, Atakata, kitab komentar dan kitab subkomentar. Itu sudah semaksimal mungkin saya usahakan untuk bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi ya, kelas Pariyati Sasana A.K.A. Paham gak ini? AK also known as kajian Tipitaka. Kajian kitab suci. Baik, itu prolog dari saya. Kita sudah masuk ke kelas yang keempat. Di 3 kelas yang lalu kita sudah mempelajari banyak hal, dan ternyata kitab komentar dan subkomentar dari Sutta ini panjang sekali. Kalau saya sampaikan secara utuh apa adanya, akan memakan waktu mungkin 5 kali kelas lagi, terlalu panjang.
ya. Oleh karena itu maka saya mencoba untuk meringkas beberapa bagian ya, dan akan saya sampaikan ringkasannya saja kepada Anda demi untuk menghemat waktu, supaya kemudian kita bisa tanpa mengurangi nilainya, tanpa mengurangi maknanya, supaya kita bisa segera kemudian pindah ke sutta yang lainnya lagi, karena banyak sutta yang menarik juga sedang menunggu ya. Nah, Asiwisopama Sutta ini kalau Anda renungkan dalam-dalam itu sangat menarik. Kenapa? Karena memberikan Anda perspektif tentang kehidupan Anda. Ya, tentang kehidupan siapapun, bukan hanya kehidupan Anda. Siapapun yang berada di dalam lingkaran kelahiran dan kematian, dia tidak bisa terbebas dari apa yang digambarkan di dalam Asiwisopama Sutta. Seorang raja memberi 4 ular yang berbisa, kemudian diberitahu ini berbisa, mematikan dan seterusnya. Kamu harus segera lari. Begitu lari, lari sebentar ketemu dengan 5 pembunuh, ya. Berhasil lari, ada pembunuh ke-6, pembunuh ke-7 dan seterusnya. Itu sebenarnya sedang bercerita tentang kehidupan kita. Cuman masalahnya kan kita ini sering nggak sadar. Ya, sering mabuk kepayang dengan kehidupan ini, sehingga menganggap bahwa kehidupan ini fine-fine saja, bahwa tidak ada masalah di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya banyak masalah di dalam kehidupan ini. Coba Anda bayangkan, sejak Anda bangun tidur sampai Anda nanti memejamkan mata Anda, katakanlah berapa jam itu, 20 jam atau kurang sedikit. Berapa jam hati Anda benar-benar damai, terbebas dari kilesa? Berapa jam tubuh Anda terbebas dari rasa sakit, dari 4 ular yang berbisa? Kalau Anda bisa melihat dengan jelas, Anda akan terkejut betapa Anda jarang sekali mempunyai kualitas hati yang damai dan bahagia, yang bebas dari kilesa. Ya, cuman masalahnya karena banyak yang tidak sadar kilesa itu seperti apa ya. Kalau Anda udah tahu kilesa itu seperti apa, maka Anda akan tahu betapa di dalam kehidupan kita ini kita sering dicengkeram oleh kilesa-kilesa kita ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari 4 ular yang berbisa. Yang terakhir adalah 4 ular yang berbisa ini digambarkan di dalam kitab komentar berdasarkan kemiripannya yang mencolok, gitu kira-kira ya. Kemiripan yang mencolok antara 4 ular berbisa dengan 4 elemen, 4 unsur-unsur dasar atau 4 unsur dasar yang membentuk tubuh jasmani kita. Maka 4 ular yang berbisa itu mirip dengan tubuh jasmani kita yang diwakili oleh 4 unsur dasar, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. Ya, di minggu yang lalu kemiripan yang mencolok sudah digambarkan di dalam kitab Atakata, di dalam kitab komentar dan subkomentar. Misalkan kemiripan yang mencolok, ada 4 ular yang berbisa. Ular yang pertama adalah ular yang bermulut seperti balok kayu kan, ya. Orang yang digigit oleh ular tipe ini, maka ketika kena racunnya maka tubuhnya akan kaku, kan gitu. Nah, kemiripan yang mencolok dengan elemen tanah. Kalau ada elemen tanah kita ini yang sedang tidak seimbang dengan yang lain, maka tubuh kita terasa kaku. Ya, entah kaku karena Anda habis olahraga, pegal-pegal keras bagian tubuh tertentu, otot Anda. Nah, itulah karena pada saat elemen tanah sedang tidak seimbang. Ya, kondisi itu diumpamakan seperti seseorang yang terkena gigitan ular yang bermulut balok kayu, dan demikian pula 3 ular yang lain ya. Nah, minggu ini ini yang akan saya ringkaskan kepada Anda. Kalau minggu lalu berdasarkan kemiripan yang mencolok, sekarang adalah berdasarkan kemiripan yang tidak mencolok. Ya, saya akan ringkaskan saja kepada Anda. Sebenarnya ini panjang sekali, slide-nya jadi 30 slide gitu. Ya, saya ringkaskan menjadi 2 slide saja. Ada 8 sesungguhnya klasifikasi dari kemiripan yang tidak mencolok. Yang pertama adalah kemiripan yang tidak mencolok berdasarkan tempat tinggal. Jadi dikatakan di dalam kitab komentar dan subkomentar bahwa 4 ular berbisa ini tempat tinggalnya itu di Vammika. Ada nama Vammika, Vammika. Ada sutta yang namanya Vammika juga. Ya, saya juga pertama kali mendengar istilah ini juga di Myanmar dari kakek guru saya di Myanmar. Vammika Sutta. Vammika itu sarang semut. Istilah saja sih. Nah, jadi semacam lubang begitu tempat ular hidup, ular tinggal di tanah. Istilahnya Vammika ya, sarang semut begitu.
Jadi ular itu tinggalnya di situ ya. Demikian pula ini kemiripannya dengan 4 unsur dasar yang tidak mencolok. 4 unsur dasar juga tinggal di dalam tubuh kita ini yang menyerupai wamika, menyerupai sarang semut istilahnya begitu ya. Jadi itu adalah kemiripan berdasarkan tempat tinggal. Jadi diberi penjelasan lagi berdasarkan tempat tinggalnya, ular tinggal di dalam lubang pohon, rumput dan daun yang rimbun serta tumpukan sampah. Unsur dasar juga begitu, 4 elemen di dalam tubuh ini juga tinggal di dalam lubang tubuh kita, di dalam tubuh yang rimbun ini ya, semakin gemuk semakin rimbun. Yang menyerupai tumpukan sampah. Jadi tubuh jasmani kita ini menyerupai tumpukan sampah di kitab komentar begitu. Nah, kalau berdasarkan yang kedua, berdasarkan kecepatan perubahan bisa ya, ular yang bermulut balok dibedakan menjadi 4 kan, yang bermulut balok kayu dan seterusnya ya. Demikian pula 4 unsur dasar pembentuk tubuh jasmani dibedakan ke dalam 4, yaitu unsur dasar yang berasal dari kama ya, yang bersumber dari kama. Ada 4 pembentuk tubuh jasmani kita ini. Ikuti saya. 1, kama, cita, kesadaran, utuh, temperatur, ahara, makanan. Jadi 4 hal ini yang membentuk tubuh jasmani Anda. Karma Anda, kesadaran Anda, pikiran-pikiran Anda secara mudahnya, bahasa sehari-harinya. Kemudian kama, utuh, temperatur tuh temperatur di mana tempat kita tinggal juga mempengaruhi bentuk tubuh jasmani kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah makanan. Jadi 4 inilah pembentuk dari 4 elemen, pembentuk dari tubuh jasmani kita. Ya, di Abhidhamma kita mempelajari ini dengan sangat detail. Nah, sama 4 ular juga dibedakan menjadi 4. Ya, itu kemiripan berdasarkan kecepatan perubahan bisa. Nomor 3, berdasarkan penggenggaman terhadap hal yang tidak bermanfaat, yaitu ya pada saat seseorang memegang ular, 4 ular yang berbisa tadi dipegang oleh seseorang, dicengkeram, ya, itu dia sebenarnya sedang memegang ular yang baunya busuk kan, sebenarnya bukan busuk mungkin ya, apa ya, baunya ular itu kayak apa ya, amis gitu ya. Nah, tapi di kitab disebutkan berbau busuk. Jadi pada saat seseorang mencoba memegang ular berbisa, maka dia memegang bau yang busuk, kotor, berpenyakitan, beracun dan mematikan, bisa membahayakan. Ya, sama juga pada saat kita menggenggam tubuh jasmani kita. Ya, pada saat kita menggenggam tubuh jasmani kita artinya apa? Melekat pada tubuh jasmani kita. Melekati tubuh fisik jasmani kita, yaitu apa? Sama, kita sedang menggenggam tubuh jasmani yang sesungguhnya kotor, baunya busuk, ya, berpenyakitan, beracun, dan mematikan. Kenapa? Kalau kita melekat pada tubuh jasmani kita, maka kita harus bersiap-siap untuk menderita. Ya, itulah yang diistilahkan dengan mematikan. Yang keempat adalah kesulitan dalam hal perawatan. Ya, ular berbisa itu sulit dirawat gitu. Apabila salah satu ular bangkit, 3 ular yang lain lagi ingin yang berbeda, ya, ingin mandi dan seterusnya. Yang satunya ingin mandi, yang 3 yang lainnya ingin makan dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit untuk memenuhi permintaan 4 ular ini. Itu singkat cerita. Demikian pula kita juga sulit sekali memenuhi permintaan 4 unsur dasar. Ya, dikatakan di dalam kitab komentar bahkan lebih sulit memenuhi permintaan 4 unsur dasar ini. Kenapa? Ketika Anda sedang sakit dan Anda diberi obat karena elemen tanahnya sedang tidak seimbang, diberi obat supaya elemen tanahnya seimbang lagi, tapi 3 elemen yang lain berontak. Ya, inilah mengapa sering ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh kan? Diberi obat ini, yang ini sembuh tapi yang lain muncul komplikasi. Ya karena 4 elemen ini sama-sama berontak. Elemen tanah diobati, elemen airnya sakit. Elemen airnya diobati, elemen api dan yang lainnya berontak dan seterusnya sehingga nggak sembuh-sembuh. Jadi inilah kemiripan yang tidak mencolok. Mari kita lanjutkan yang kelima.
kesulitan untuk didekati, sama ketika ular itu sulit untuk didekati, ular-ular yang berbisa itu sulit untuk didekati, ya. Artinya begini, ketika seorang melihat ular di rumahnya, misalkan ada ularnya di depan rumah, begitu didekati ularnya lari ke belakang rumah, dikejar di belakang rumah ularnya masuk ke lubang. Begitu kira-kira dari kitab komentar. Demikian juga dengan 4 unsur dasar, 4 elemen tanah, air, api, dan angin, sulit juga untuk didekati. Kenapa? Ketika seseorang sakit lepra, diberi contoh di dalam kitab suci di India sampai hari ini, atau paling tidak waktu saya 2011 terakhir ke sana, itu masih banyak ya, maaf kita temui orang yang sakit lepra di pinggir jalan begitu. Kadang ada jarinya udah putus gitu. Jadi saya pertama kali melihat orang sakit lepra itu di India waktu saya masih belum ke Myanmar, waktu itu saya masih mencari guru di India begini. Banyak dulu di pinggir jalan itu orang-orang sakit lepra. Itu pertama kali seumur hidup saya melihat orang sakit lepra. Nah, di kitab komentar juga diberi perumpamaan tentang seorang yang sakit lepra. Ketika seorang terkena penyakit lepra, maka katakanlah telinganya rusak, bahkan hingga putus dan akhirnya telinganya terjatuh. Ya, sehingga akhirnya apa? Dari lukanya itu di kitab komentar disampaikan lalat-lalat mengerubunginya, bau tubuhnya busuk menyebar kemana-mana sehingga orang-orang yang lewat tidak mau mendekati walaupun dia berteriak-teriak minta tolong karena baunya yang busuk, ya. Walaupun dia memaki, bahkan di kitab komentar disebut seperti itu untuk memaksa orang untuk menolongi mereka atau meratap dan lain-lain, tetap saja orang akan lewat melaluinya dengan menutup hidung dan meludah bahkan untuk menghindari dia bahkan sejak dari kejauhan, nggak mau dekat-dekat dengan orang tersebut gitu. Nah, itulah yang disebut sulit didekati. Yang keenam adalah tidak tahu berterima kasih. 4 ular itu juga tidak tahu berterima kasih. Ya, meskipun seseorang merawatnya dengan sempurna, ular tetap saja mencari kesempatan untuk mencelakakan perawatnya. Satu saat menggigit. Kalau ada kesempatan dia akan menggigit. Demikian pula 4 unsur dasar pembentuk tubuh jasmani kita itu, bahkan kitab komentar mengatakan bahkan 4 unsur dasar itu jauh lebih tidak tahu berterima kasih dibanding 4 ular tadi. Ya, kenapa? Ya, karena meskipun sudah dirawat dengan sempurna, mereka tetap saja memunculkan ketidakberuntungan dan malapetaka. Setuju tidak? Setuju. Ini kata-kata saya. Walaupun sudah ke Korea Selatan, cepat atau lambat keribut lagi. Setuju ya? Nah, itulah susah, nggak tahu berterima kasih. 4 unsur dasar itu, ya. Walaupun sudah dijaga dengan makanan, ini dari saya, makanan yang sehat dan olahraga yang teratur, tetap sakit juga. Ya tak? Jadi karena unsur dasar ini tidak tahu berterima kasih, ya. Anda mau jaga, Anda berikan kemewahan kayak apapun, tetap menggigit Anda gitu, ya. Jadi yang ketujuh, tiadanya perbedaan, artinya begini, 4 ular tadi yang berbisa tidak bisa membedakan apakah Anda ini orang yang mempunyai status sosial tinggi atau rendah, ya. Kalau di kitab komentar disebutkan, dia tidak mengerti apakah yang dihadapinya ini adalah seorang dari kasta Katya, kesatria, atau dari kasta Brahmana, atau dari kasta Wesa, atau dari kasta Suda gitu, atau dia hanyalah umat perumah tangga biasa, atau dia adalah seorang biku. Ular nggak tahu, ya, dia tidak bisa membedakan itu, dia tetap saja menggigit siapapun yang memang dia ingin gigit gitu. Demikian juga dengan 4 unsur dasar, ya. Seandainya mereka ini sopan dan santun, kata kitab komentar, maka dia pasti akan malu untuk mencelakai Tathagata, ya. Tapi enggak kan, Buddha aja digigit juga kan. Ya, dia nggak tahu malu, dia nggak tahu sopan santun gitu. Bahkan individu-individu terkemuka di dunia beserta para dewa digigit juga oleh 4 unsur dasar ini, dicelakai oleh 4 unsur dasar ini. Atau kalau mereka ini sopan dan santun, pasti mereka punya rasa takut. Ya, ini lucu ini dari kitab komentarnya begini. Pasti mereka akan punya rasa takut pada orang-orang yang kasar seperti Dewadatta. Emang Anda nggak takut? Ya, jadi diceritakan di kitab Dewadatta itu bantai loh, padahal Dewadatta ini aduh, tapi dia nanti jadi Paceka Buddha dia. Bagus berarti. Paraminya udah bagus. Satu hari dia keluar dari samsara. Nah, kita belum pasti. Enggak ada Buddha yang meramalkan kita kan. Ya.
Buddha Gotama udah meramal kan, udah ini nanti setelah keluar dari neraka jadi Paceka Buddha. Nah jadi si 4 unsur dasar tadi tidak punya rasa takut pada orang yang kasar sekalipun, misalnya pada Dewa Data dan 6 guru sektarian yang hidup di zaman Buddha, Sanjaya, Belataputta dan seterusnya, itu tidak takut ya. Mereka bisa marah kepada siapapun dengan menghasilkan ketidakberuntungan dan malapetaka gitu ya. Nah, nomor 8 rongrongan dan malapetaka. Jadi ular berbisa bisa menggigit seseorang yang bisa mengakibatkan kebutaan, lumpuh, sempoyongan dan lain sebagainya. Demikian pula 4 unsur dasar yang tidak stabil bisa menyebabkan seseorang buta. Jadi kalau ada seseorang mengalami kebutaan mendadak, itu kalau kitab komentar menjelaskannya ini karena 4 unsur dasarnya tidak seimbang, ya, kebutaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya Atta Kata kitab komentar juga menyampaikan untuk subjek meditasi 4 elemen yang diajarkan oleh saya Leutara kemarin kepada Anda, hingga secara bertahap hingga ke pencapaian tingkat kesucian ke arahatan, itu telah disampaikan di Wisuddhimagga di bagian Catu Datu Wawadhana Nidesa atau analisis tentang penentuan 4 elemen. Ya, sebenarnya yang ada di YouTube kita itu yang disampaikan oleh saya Leutara. Itu ada di Wisuddhimagga. Ya. Demikian yang saya ringkaskan kepada Anda. Mari kita lanjutkan demi menghemat waktu. Poin yang berikutnya adalah setelah 4 ular yang berbisa, si orang tadi begitu lari meninggalkan 4 ular yang berbisa, dikejar oleh 5 musuh pembunuh. Ya, dijelaskan 5 musuh pembunuh ini adalah sebutan untuk 5 agregat yang menjadi objek pelekatan, ini kata Buddha. 5 agregat yang menjadi objek pelekatan, bahasa palinya pancupadana kanda. Panca plus upadana plus kanda. Selama ini Anda hanya mendengar pancakanda yang Anda pahami kan? Pertanyaan saya, apa bedanya pancakanda dan pancupadana kanda? Mama. Kalau pancakanda itu secara umum semuanya pancakanda, di alam semesta ini pancakanda. Tapi kalau pancupadana kanda, pancakanda yang menjadi objeknya upadana, ini terjemahan yang benar. Pancupadana kanda itu adalah pancakanda yang menjadi objeknya upadana. Makanya saya terjemahkan jadi 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Kalau pancupadana kanda itu tidak semua pancakanda, kecuali kesadaran jalan dan kesadaran buah. Yang belajar Abhidhamma tahu, kecuali lokutara dhamma, lokutara cita dan lokutara cetasika. Artinya cetasika yang muncul bersama dengan lokutara cita itu tidak termasuk di dalam pancupadana kanda. Kenapa? Karena magga cita beserta cetasikanya, faktor mentalnya, kesadaran jalan beserta faktor-faktor mentalnya, kesadaran buah beserta faktor-faktor mentalnya di luar jangkauan pelekatan. Pelekatan tidak mampu menjangkau objek tersebut. Ya, makanya itu bedanya. Kalau pancakanda itu secara global, secara umum, semuanya adalah pancakanda. Begitu pancupadana kanda duka, maka kesadaran adi duniawi dan cetasikanya tidak termasuk dalam pancupadana kanda duka. Nah, sekarang mari kita lihat di slide. 5 musuh pembunuh adalah sebutan untuk 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Kemiripan dengan musuh yang mematikan untuk agregat-agregat hendaknya dipahami dalam 2 alasan yang nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Oleh karena agregat-agregat tersebut saling membunuh satu dan lainnya. Jadi dikatakan di dalam kitab komentar, agregat-agregat ini yang kita sekarang ini ya, pancakanda kita ini, pancupadana kanda kita ini saling membunuh satu dan yang lainnya. Rupa kanda yang menjadi objek upadana membunuh kanda-kanda yang lain, demikian juga wedana kanda membunuh yang lain. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Maka pembunuhan di antara mereka terlihat jelas ya. Nah, sekarang kita akan diajarkan oleh guru Atta Kata, guru kitab komentar, tentang sifat atau ciri dari 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Mari kita lihat bagaimana. Pertama-tama, materi membunuh materi. Jadi tubuh jasmani kita membunuh tubuh jasmani kita itu juga sendiri. Itu maksudnya, ya.
Yang kedua juga non materi, artinya tubuh jasmani kita membunuh agregat mental kita, membunuh agregat perasaan, membunuh agregat persepsi, membunuh agregat sangkara, formasi-formasi batin, membunuh agregat kesadaran. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Anda tahu nggak sih 5 kanda apa aja sih? Tahu nggak? Coba sebutkan. Rupa kanda. Stop, yang tengah. Yang tengah mana suaranya? Ulangi dari depan. Tengah aja, oke. Rupa kanda. Stop, yang belakang. Setelah Wedana kanda apa? Sanya kanda. Terus mama. Ya ikuti saya. Rupa kanda, agregat materi. Wedana kanda, agregat perasaan. Sanya kanda, agregat persepsi. Sangkhara kanda, agregat formasi-formasi yang disertai kehendak. Winyana kanda, agregat kesadaran. Nah, inilah sebenarnya kita yang secara konvensional Anda menganggap itu diri Anda, sesungguhnya hanyalah 5 agregat ini. Tadi yang keempat sangkara kanda harus diterjemahkan jadi agregat formasi yang disertai dengan kehendak atau volisional, formasi volisional, atau dengan kata lain karma. Karma Anda itu muncul di agregat yang keempat tadi. Ya. Nah, tetapi ini sekarang yang menjadi objek pelekatan yang Anda lekati, itu ya, itu yang disebut pembunuh di sini. Nah, makanya agregat materi membunuh agregat materi membunuh agregat non materi. Dari 5 agregat tadi bisa dibedakan menjadi 2 agregat. Yang satu adalah agregat materi, yang satu adalah nama kanda, agregat mental. Agregat materi hanya terdiri dari 1 agregat, yaitu agregat materi itu sendiri. Agregat mental terdiri dari 4, yaitu agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi-formasi yang disertai dengan kehendak, dan juga agregat kesadaran. Ya, nah mereka saling membunuh. Variasinya ada 4 yang di layar ini yang bisa Anda baca. Mari kita lanjutkan. Bagaimana? Oleh karena ketika elemen tanah sedang menghancurkan, maka elemen tersebut mengambil dan sesungguhnya juga menghancurkan 3 elemen yang lainnya. Metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan elemen air dan lain-lain. Artinya, kalau elemen air sedang menghancurkan, maka elemen air juga sesungguhnya mengambil serta menghancurkan 3 elemen yang lain. Jadi mereka saling menghancurkan. Ya, demikianlah pertama-tama materi dikatakan membunuh materi. Jadi elemen tanah kita juga menghancurkan elemen air di dalam tubuh kita dan 2 elemen yang lain. Demikian pula sebaliknya, mereka saling membunuh. Itulah yang dikatakan 5 pembunuh. Ya, mereka saling membunuh temannya sendiri, gitu. Iya, selanjutnya. Ketika agregat materi sedang menghancurkan, agregat tersebut juga sesungguhnya mengambil serta menghancurkan 4 agregat non materi. Nah, sekarang Anda tahu ya, ketika tubuh jasmani sedang menggigit, maka dia juga sebenarnya mempengaruhi 4 agregat yang lain. Ya, Anda pengen tahu contohnya? Kalau seseorang yang tidak terlatih, pada saat dia sakit tubuh jasmaninya, lihat, mereka yang tidak terlatih maka batinnya ikut komplain. Itu artinya apa? Batinnya sedang dihancurkan oleh sakitnya. Padahal sesungguhnya tidak. Ya, betul tidak? Mengeluh, kenapa sih sakit? Nah, orang itu kan aneh. Giliran sakit mengeluh. Nanti kalau nggak pernah sakit bertanya, kok nggak pernah sakit ya? Nah, kenapa kita tidak membangun kebiasaan bahwa sakit itu normal? Bahwa ini adalah kondisi atau harga yang harus kita bayar karena kita udah lahir pasti sakit. Maka pada saat kita sakit harusnya turut bermudita cita atas datang. Ya kan? Dikembangkan sikap yang positif. Nah, makanya mereka yang tidak terlatih akan cenderung pada saat tubuh jasmaninya sakit, perasaannya ikut sakit. Betul tidak? Persepsinya ikut sakit. Betul tidak?
Oh, kenapa sih saya kok kayaknya di seluruh dunia ini paling sial gitu. Orang lain kok kayaknya hidupnya bahagia, itu persepsinya sakit. Huh? Betul tidak? Akhirnya apa? Karmanya juga ikut sakit. Karmanya ikut sakit. Mungkin harus melakukan karma buruk tertentu dan dia pun melakukannya. Seseorang yang sedang sakit tubuh jasmani seringkali kehilangan akal sehat. Melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan? Makanya karmanya jadi aneh-aneh. Demikian pula kesadarannya juga akan terpengaruh. Itu yang dimaksud pada saat tubuh jasmani sedang sakit, maka batin pun ikut sakit bagi orang yang normal, artinya yang tidak terlatih. Tapi bagi Arya, orang suci tidak akan begitu. Bagi orang Putujana yang terlatih, Putujana yang sutawaran, istilah palinya, Putujana yang terpelajar, yang banyak ilmunya, dia akan bisa mengatasi itu dengan baik. Ya. Kemudian itu tadi yang dikatakan materi membunuh non materi. Kemudian agregat perasaan pun ketika sedang menghancurkan, dia juga mengambil dan menghancurkan agregat persepsi, karma, formasi-formasi dan kesadaran. Contoh, kalau Anda sedang somanasa citanya sedang muncul, perasaan sukacita yang berlebihan sedang muncul, terhadap katakanlah yang istri sedang sukacita terhadap suami, yang suami sukacita terhadap istri, perhatikan persepsi Anda hancur pada saat itu. Oh, suami saya memang benar-benar ya orang yang terbaik, sempurna, dia nggak ada cacatnya. Lihat persepsi Anda udah kacau. Mana ada orang sempurna? Suami Anda Putujana. Sama, suami yang sedang sukacita terhadap istrinya juga menganggap istrinya sempurna, tidak ada cacatnya. Ya begitulah sifat kalau sukacita sedang muncul. Sifat sukacita muncul, dia selalu melihat sisi baik dari semua, dianggap objek ini baik. Ya, yang tidak baik terlihat baik. Betul tidak? Coba besok istri gaji dari suami terlambat. Seminggu terlambat, nggak diberi 10 hari, nggak diberi, ngomel-ngomel. Kamu benar-benar laki-laki suami yang enggak ini kok beda sekali sama tetangga sebelah. Loh, katanya 10 hari lalu suami terbaik, sekarang kok jadi suami paling jelek, gimana? Jadi persepsi kalau saat perasaan tidak suka muncul, dia hanya melihat sisi buruk saja, semuanya buruk, yang baik juga terlihat buruk. Nah, hati-hati dengan persepsi, ya, jangan tertipu oleh persepsi, itu maksud saya. Jadi demikian pula agregat perasaan yang sedang menghancurkan agregat yang lain, atau agregat persepsi sedang menghancurkan agregat yang lain dengan logika yang sama. Maka intinya bahwa pancu padana kanda, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan itu saling menghancurkan satu sama lain. Makanya tadi di kelas awal saya katakan sutta ini sesungguhnya sangat bagus. Kenapa? Karena memberikan informasi kepada kita satu keadaan alamiah yang terjadi di dalam lingkaran kelahiran dan kematian gitu. Banyak orang yang nggak paham loh bahwa ini adalah keadaan yang normal sebenarnya. Normal dalam artian ya Putujana ini ya kayak gini ini. Ya, makanya kita tidak ingin akhirnya menjadi Putujana kan, berjuang untuk menjadi seorang Arya kan, supaya tidak mengalami hal-hal yang menyusahkan seperti ini tadi. Ya, nah itulah mengapa saya katakan sutta ini baik, karena Anda akan mendapatkan informasi yang sangat diperlukan buat masing-masing dari Anda untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Nah, sehingga jangan kagetan kalau orang Jawa bilang, ada pepatah yang sangat baik di Jawa. Jadi orang itu jangan kagetan, jangan gampang kaget, dan ojo gumunan, jangan gampang terpukau. Stabil aja ya, karena dunia ini nggak bisa diprediksi, kehidupan ini nggak bisa diprediksi. Makanya belajarlah untuk tidak mudah kaget dan tidak mudah terpukau terhadap apapun. Tenang aja, stay cool terus ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ketika nama menghancurkan nama, batin menghancurkan batin, itu maka tadi pada saat perasaan sukacita muncul, persepsi dihancurkan, akal sehat dihancurkan. Ya, demikian pula pada saat perasaan yang tidak nyaman muncul, yang lainnya juga ikut dihancurkan. Ya,
kehilangan udah nggak sehat lagi, intinya begitu ya. Mari kita lanjutkan. Metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan agregat persepsi dan lain-lain. Demikianlah non-materi membunuh non-materi. Selanjutnya, akan tetapi, nah ini harus Anda cermati, di momen kematian, menjelang kematian, ya, detik-detik terakhir menjelang kematian, ketika sedang menghancurkan, sedang berproses untuk menghancurkan, maka 4 agregat non-materi, artinya Wedana Kanda, Sanya Kanda, Sangkara Kanda, dan Winyana Kanda, ya, itu mengambil dan menghancurkan materi landasan juga. Ya, ini dari kitab komentar Sutta, ini agak kabur ininya ya. Saya akan jelaskan apa itu yang disebut materi landasan. Sesuai dengan namanya, ini adalah fenomena materi. Disebut landasan karena dia menjadi landasan fisik untuk memunculkan kesadaran. Kesadaran Anda, mental Anda ini tidak bisa muncul kalau tidak ada landasan fisiknya. Nah, di dalam ajaran Buddha, agregat perasaan ini, agregat mental ini, ya, dia muncul dengan bersandar pada 6 landasan. Ada 6 landasan. Yuk ikuti saya. Landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh, landasan batin. Landasan mata menjadi penopang untuk kemunculan kesadaran mata sehingga kita bisa melihat. Kalau seseorang yang matanya tidak normal, landasan matanya hancur, landasan matanya rusak, tidak ada roh yang bisa melihat. Makanya kita menolak adanya roh. Enggak ada roh. Kalau ada roh harusnya mata rusak, rohnya bisa melihat. Kan roh penguasa. Anda akan selama ini menyadari inilah saya adalah penguasa dari tubuh jasmani dan mental ini. Enggak ada penguasanya. Tidak ada penguasa di dalam tubuh jasmani dan juga mental ini. Yang ada hanyalah proses alamiah. Pada saat landasan ini sehat, landasan mata ini sehat, begitu dia berbenturan dengan objek-objek mata yang bisa dilihat, maka efeknya adalah kesadaran matanya muncul untuk melihat objek tersebut. Kalau landasan matanya sehat, tapi tidak ada objek yang dilihat, misalkan Anda berada di ruang gelap gulita, sama sekali gelap gulita total, tidak ada juga kesadaran mata yang bisa melihat. Makanya di kelas Abhidhamma sering saya umpamakan, ini perumpamaan yang bagus. Kalau Anda merenungkan perumpamaan yang akan saya berikan, maka konsep roh Anda, keakuan Anda, ego Anda akan terkikis pelan-pelan. Ya. Kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah proses alamiah. Kehidupan itu apa sih? Kehidupan itu adalah proses melihat, proses mendengar, proses mencium melalui hidung, melalui lidah, mengalami sentuhan-sentuhan dan berpikir. Itu landasan yang keenam. Berpikir itu tidak di sini. Kalau Anda berpikir itu di sini. Itu kalau menurut Abhidhamma, ilmu pengetahuan modern mengatakan berpikirnya di sini. Itu ilmu pengetahuan modern, tetapi fakta meditator menemukan bahwa aktivitas berpikir ada di sini. Ya. Nah, jadi proses melihat, mendengar dan seterusnya itu hanyalah proses alamiah seperti yang sering saya umpamakan di dalam kelas Abhidhamma itu korek api itu loh. Korek api kotak sama gagang korek api. Gagangnya itu kalau Anda gesekkan dengan ini, apinya muncul kan? Api yang muncul adalah kesadaran yang melihat. Gagang korek api katakanlah adalah objek mata. Kotak korek api katakanlah landasan mata. Pada saat objek mata dan landasan mata bergesekan, kita bisa melihat. Demikian pula dengan landasan telinga. Pada saat landasan telinga ini bergesekan dengan suara, kita bisa mendengar. Ya, suara saya ini tidak bisa didengar oleh Pak Satpam di depan sana. Kenapa? Karena telinga mereka tidak bergesekan dengan suara saya. Betul tidak? Jadi ini hanyalah proses alamiah. Kalau Anda tertarik dengan ini, silakan baca buku saya Manual Abhidhamma yang pertama. Di sana saya kupas agak panjang lebar. Ya. Nah itu tadi adalah 6 landasan materi. Ya. Kalau landasan materinya rusak, kesadaran tertentu juga tidak bisa muncul. Seseorang yang landasan telinganya rusak, dia akan tuli. Gak ada roh yang bisa mendengar juga. Makanya memang benar gak ada roh.
Buddha mengatakan Anda salah kalau ada roh. Kalau ada roh harusnya kan mata rusak, telinga rusak masih bisa melihat dan mendengar. Wong roh itu tuannya, penguasanya. Nah kalau ternyata mata rusak, telinga rusak, rohnya nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, lalu kenapa disebut roh? Lalu kenapa disebut sebagai penguasa? Jadi salah menganggapnya itu sebagai penguasa. Yang ada hanyalah proses alamiah itu tadi. Nah, di dalam Abhidhamma dikatakan selama berada di dalam samsara, sejak awal samsara sampai kehidupan kita terakhir nanti selama berada di dalam samsara, gesekan antara objek dan landasan itu terjadi terus. Setiap detik, setiap saat. Cepat sekali, terjadi terus. Hanya ada momen-momen tertentu tidak terjadi gesekan. Yaitu pada saat apa? Nirodha Samapatti. Pada saat seseorang lahir menjadi makhluk yang tidak mempunyai batin. Ketiga, pada saat seseorang keluar dari samsara. Itu sudah nggak ada gesekan lagi. Tapi di luar 3 kejadian ini gesekan itu terus ada. Ya, nah itu adalah landasan batin dan 6 landasan fisik yang menjadi penopang munculnya kesadaran. Tanpa mereka kesadaran tidak bisa muncul. Sekarang dikatakan di dalam slide bahwa di momen kematian ketika sedang menghancurkan 4 agregat non materi mengambil dan menghancurkan materi landasan juga. Demikianlah maka ini adalah contoh non materi membunuh materi juga. Saya sampaikan sesuai Abhidhamma sedikit ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan Anda. Di saat-saat terakhir, detik-detik terakhir menjelang kematian, maka semua materi yang lahir dari kama, tadi kan ada materi lahir dari 4 hal kan? Semua materi yang lahir dari kama itu berhenti untuk muncul ya dari saat kelangsungan kesadaran yang ke-17 sejak kesadaran kematian, dihitung dari kesadaran kematian. Itu jadi kalau kesadaran kematian ini adalah kesadaran yang ke-17, maka dihitung mundur 16, 15, 14, 13, 12 sampai 1. Terakhir ini dia udah nggak muncul lagi. Jadi pada kira-kira sangat pendek sekali waktu sebelum seseorang benar-benar meninggal dunia, materi yang lahir dari kama berhenti. Sebelum mati sesungguhnya malah. Itu tapi sangat singkat sekali. Dia berhenti ya. Nah, materi-materi yang lahir dari kama yang sudah muncul sebelumnya dia akan terus berproses ya dan kemudian semuanya akan lenyap tidak berproses lagi bersamaan dengan kesadaran kematian gitu. Ya, begitu seseorang meninggal dunia maka muncul kesadaran apa? Seseorang meninggal dunia itu sesungguhnya dikatakan karena kesadaran kematian telah muncul. Ya, pada saat kesadaran kematian telah muncul maka materi yang lahir dari kesadaran juga terputus. Gitu. Demikian pula juga materi yang lahir dari makanan juga terputus, sudah nggak berproses lagi. Hanya tinggal materi yang lahir dari temperatur yang sedang terus berproses dalam bentuk tubuh jasad jasmani. Apa sih istilahnya? Bener ya, corpse. Mayat. Nah, mayat itu sesungguhnya ya materi dia tubuh jasmani yang lahir dari temperatur masih berproses. Makanya kalau Anda sentuh mayat kadang masih bisa terasa hangat kan? Setelah beberapa hari dingin kan? Nah itu materi temperatur, panas dingin gitu. Dari temperatur, dia sedang berproses. Tapi materi yang lahir dari kama sudah berhenti total sejak kemunculan kesadaran kematian. Demikian pula materi yang lahir dari kesadaran dan juga dari temperatur. Jadi yang ada, makanan. Yang ada hanyalah materi yang lahir dari temperatur. Makanya mayat itu bisa terasa hangat atau dingin ya karena hanya itu temperaturnya itu yang menonjol gitu, yang lainnya sudah nggak ada. Demikianlah pertama-tama disebut sebagai pembunuh oleh karena mereka sesungguhnya membunuh satu dan yang lainnya. Jadi saya ingatkan lagi kita sedang membahas tentang 5 pembunuh kan. Ya, 5 pembunuh yang mengejar seseorang yang sedang melarikan diri dari kejaran ular berbisa. Ternyata 5 pembunuh itu mengikuti kita terus juga. Ya, dia mengikuti karena sesungguhnya nggak ada kita juga loh. Itu hanyalah fenomena alamiah gitu ya. Mari kita lanjutkan. Akan tetapi dimanapun terdapat agregat-agregat, di sanalah
tidak di tempat lain. Ada pemotongan, penghancuran, pembunuhan, pengikatan, dan lain-lain. Ini hanyalah ekspresi saja. Selama ada agregat, maka ada kesulitan, kesengsaraan, masalah, kesehatan, dan kematian. Ya, dan kematian pun selama masih ada kilesa, bahan bakarnya masih ada, berarti ya karena kilesanya masih ada, kematian hanyalah diikuti oleh kelahiran kembali. Kalau Anda tidak ingin lahir kembali, maka bahan bakarnya dihabiskan. Apa itu bahan bakar? Kilesa. Hancurkan kilesanya, maka kematian tidak diikuti dengan kelahiran kembali. Demikianlah, oleh karena pembunuhan di antara agregat-agregat itu jelas terlihat, maka mereka disebut sebagai pembunuh. Nah, sekarang siapa yang disebut pembunuh? Bahasa Palinya apa? Mama. Ikuti saya. Mama. Oke, coba apa? Ikuti saya tadi. Mama. Ikuti saya. Pancu Padana Kanda. Itu adalah 5 pembunuh. Anda sudah belajar 4 ular berbisa, 4 elemen itu mematikan. Sekarang Anda juga sudah belajar Pancu Padana Kanda, juga itu adalah pembunuh. Sekarang mari kita lanjutkan pembunuh yang ke-6. Ini benar-benar nggak ada istirahatnya ini. Si orang laki-laki udah dikejar dari ular lolos, dikejar pembunuh 5 pembunuh lolos, katakanlah dikejar pembunuh yang ke-6. Yaitu sahabat karib dengan pedang terhunus. Para biku, sahabat karib dengan pedang terhunus adalah sebutan untuk kesenangan dan nafsu. Apa? Bahasa Palinya nandi raga. Ya, Anda boleh hafalkan. Kesenangan Anda dan nafsu Anda itulah pembunuh. Dia adalah sahabat karib Anda. Anda suka kan dengan dia? Suka enggak? Hah? Kalau Anda senang lihat, oh sahabat karibku. Nafsu sedang muncul, lihat. Anda menyukainya. Dia best friend forever. My BFF. Ya enggak? Nandi Raga itu your BFF kan? Betul. Emang Bante enggak gitu dong. Mari kita lanjutkan. Di sini kemiripan pembunuh dengan pedang terhunus hendaknya dipahami untuk kesenangan dan nafsu dalam 2 alasan, yaitu pertama, karena kejatuhan kepala yang identik dengan kebijaksanaan. Artinya pedang terhunus, seseorang dengan pedang terhunus, maaf ini agak horor, memenggal kepala patung katakanlah ya, boneka aja ya, memenggal kepalanya jatuh, itu maksudnya ya. Jadi artinya nandi raga ini memenggal kebijaksanaan. Kalau pedangnya itu orang tadi memenggal kepala, nandi raga memenggal kebijaksanaan, sehingga kebijaksanaan sebagai kepala ini jatuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena menjadi dasar untuk pencapaian kelahiran. Ya. Anda bayangkan dulu, ketika kita semua dikuasai oleh kesenangan dan nafsu, bisa dipastikan pada saat itu kebijaksanaan sudah terpenggal. Maka ini rumus buat Anda. Bagus kalau Anda ingat-ingat terus setiap kali kesenangan dan nafsu muncul di dalam hati Anda, ingat-ingatlah pada saat itu kebijaksanaan sedang terpenggal. Oleh karena itu jangan mengambil keputusan pada saat kebijaksanaan sedang terpenggal seperti itu. Jangan mengambil langkah-langkah penting pada saat kebijaksanaan sedang terpenggal seperti itu. Ya, Anda pakai itu rumus itu, ingat-ingat setiap kali bernafsu nggak ada kebijaksanaan. Ya, maka bersabar sampai nafsu itu lenyap dulu. Ya, sampai kesenangan Anda lenyap dulu baru memutuskan gitu. Ya, jangan misalkan Anda para suami, Anda sedang senang bernafsu ya dengan sahabat Anda di luar, tiba-tiba sahabat Anda pinjemin dong 1 M gitu. Oh, langsung oh ya baik. Pulang ketemu istri. Ditanya, ini kok tabungan kurang 1 M, baru pusing. Waduh, lupa kemarin sedang dikuasai nandi raga. Jadi kebijaksanaannya sedang hilang, terpenggal. Mari kita lihat penjelasannya. Bagaimana ketika objek yang menyenangkan tiba dalam jangkauan pintu mata. Nah, ini yang tadi korek api tadi. Ya, lihat. Objek yang menyenangkan. Objek itu bisa dibagi menjadi katakanlah 3. Objek yang menyenangkan, objek yang tidak menyenangkan,
objek yang biasa-biasa saja. Mereka yang belum terampil di dalam meditasi terbelenggu oleh objek ini. Seolah-olah saja objek ini mengendalikan mereka. Seolah-olah kalau objeknya itu bagus maka Anda baru bisa bahagia. Kalau objeknya tidak baik artinya apa yang Anda lihat, Anda dengar dan seterusnya, objek itu adalah objek panca indera dan pikiran Anda. Ya, objek dari 6 bentuk pikiran tadi kan. Kalau mereka sedang tidak baik maka Anda menderita. Sehingga orang yang tidak mengerti Dhamma mempunyai pandangan salah, berpikir bahwa kebahagiaan dan penderitaan mereka ditentukan oleh objek-objek tersebut, ditentukan oleh dunia ini. Makanya saya pernah membuat quote kan, Anda masih ingat nggak? Ada 2 tipe manusia di dunia ini. Pertama adalah manusia yang, atau saya sebut manusia subjek. Yang kedua adalah manusia objek. Ini hanya istilah saja. Manusia objek adalah manusia yang berpikir bahwa kebahagiaan mereka baru bisa tercapai kalau dunia ini bisa dibentuk sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ideal-ideal mereka. Kalau ini sudah terbentuk maka saya akan bahagia. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Makanya Buddha juga tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berjuang membuat seluruh masyarakat di dunia ini beragama Buddha dengan berpikir hanya setelah semua orang di dunia ini beragama Buddha maka kamu akan bisa mencapai nirwana. No way. Tidak begitu. Ajaran Buddha mengajarkan kepada kita tipe manusia yang kedua. Kita ini manusia subjek. Kita tahu bahwa kedamaian dan penderitaan, kesedihan, kesulitan hati kita itu murni bersumber pada batin kita sendiri, bersumber pada hati kita sendiri, tidak terpengaruh oleh dunia. Ya, loh, tapi saya marah karena kemarin dia berkata-kata yang tidak enak, Bante. Penyebab kemarahan, penyebab perasaan yang tidak nyaman itu bukan karena kata-kata dia. Penyebab rasa tidak nyaman muncul pada saat dia berkata-kata sesuatu yang tidak Anda sukai. Ya, sebenarnya rasa tidak nyaman itu muncul karena Anda kehilangan perhatian yang bijaksana. Kehilangan yoniso manasikara, bukan karena suara itu, karena Anda lupa mengaplikasikan yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana ini harus Anda latih. Apa sih itu perhatian yang bijaksana? Perhatian yang selalu melihat sesuatu itu sebagai anicca, dukkha, anatta. Bahwa suaranya adalah anicca, dukkha, dan anatta, telinga yang mendengar adalah anicca, dukkha, dan anatta, reaksi batin kita juga anicca, dukkha, dan anatta. Ini harus Anda latih supaya dia menjadi sifat Anda. Kalau Anda benar-benar tahu bahwa segala sesuatu itu anicca, dukkha, dan anatta, maka percayalah kepada saya, tidak akan ada lagi kilesa yang bisa muncul. Ya, kilesa yang tadinya tidur dia hanya bangun sebentar, ini tidur lagi. Itu enggak seperti sekarang. Kilesa Anda kan tidur kan nih, sekarang kilesa Anda tidur kan? Ya, nanti di luar begitu muncul, itu enggak tidur-tidur dia muncul. Itu 7 hari 7 malam melek terus. Hari ke-8 baru bobok lagi. Tapi orang yang terlatih, ya, putu jana yang terlatih, begitu kilesanya ini lagi tidur, kalau ada yang nyenggol sedikit dia hanya melek sebentar terus tidur lagi. Menarik kan? Dan itu sangat dimungkinkan, makanya Anda harus melatih yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Ya, nah mari kita lanjutkan. Jadi pada saat lihat objek yang menyenangkan tiba dalam jangkauan katakanlah pintu mata, ini berlaku juga untuk pintu-pintu yang lain. Dengan bersandar pada objek tersebut, maka keserakahan muncul. Ya, tapi Anda harus pahami, bukan karena objek itu keserakahan muncul, karena Anda lupa mengaplikasikan yoniso manasikara. Ya, sejauh itulah yang dinamakan kejatuhan kepala yang identik dengan kebijaksanaan. Artinya kepalanya terpenggal, kebijaksanaannya terpenggal. Memang di berbagai kitab komentar dan subkomentar atau bahkan di sutta juga Buddha mengatakan bahwa kebijaksanaan itu mirip dengan kepala. Banyak diumpamakan seperti kepala gitu, ya. Nah, metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan pintu, telinga, dan lain-lain. Jadi, kalau ini tadi kan objek yang menyenangkan.
Mereka yang masih terkendalikan oleh objek, begitu objek menyenangkan muncul, ya, maka hati akan muncul keserakahan, loba. Begitu objek yang tidak menyenangkan muncul, kebencian, kemarahan yang muncul. Jadi lihat, dia diombang-ambingkan oleh keserakahan, kemarahan, keserakahan, kemarahan. Begitu objeknya netral-netral saja, hatinya netral juga. Jadi ini sama saja Anda memberikan, kayak Anda ini televisi. Pesawat televisi punya remote control, Anda berikan kepada dunia. Silahkan. Jadi keadaan Anda diatur oleh dunia. Saya ingin nih siapa ini, Yulia misalkan, maaf nih, atau si A gitu. Saya pencet biar sukacita. Objek yang menyenangkan, sukacita. Kayaknya udah kelamaan ini. Kasih yang duka cita. Jadi hidup Anda diatur oleh dunia. Kalau saya mengatakan dunia itu oleh orang lain, oleh apapun yang ada di luar tubuh kita, bebaskanlah diri kita dari dunia. Ya, temukanlah kedamaian itu yang terbebas dari dunia ini. Ya, terbebas dari apapun di luar diri kita, di luar kebijaksanaan dan juga faktor-faktor yang positif, faktor mental yang baik. Nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya. Pesan saya dari cerita ini tadi, Yoniso Manasikara, kan karena beberapa waktu yang lalu ada yang berdalih begini, bahwa yang bersangkutan, seseorang ini merasa pada kedamaian hatinya terganggu pada saat melihat ini dan itu gitu. Ya, waktu dikatakan oleh salah satu umat yang lain bahwa sesungguhnya bukan karena dia melihat ini dan itu maka kilesa dia muncul, tetapi karena dia jelaskan sesuai dengan dhamma yang benar sekali. Apa jawaban si orang tersebut? Ya kan saya kan masih putu jana. Jangan berlindung pada putu jana. Jangan mentang-mentang Anda putu jana. Putu jana yang tidak banyak belajar. Ini yang mengatakan itu tadi, merasa kehidupannya tergantung pada dunia luar. Gimana dong, saya kan putu jana. No, nggak ada alasan. Ya, alasannya adalah Anda jarang ke DBS. Jarang mendengarkan dhamma yang ini ya. Mari kita lanjutkan. Demikianlah, pertama-tama kemiripan dengan kejatuhan kepala yang identik dengan kebijaksanaan hendaknya dipahami. Selanjutnya, kesenangan dan nafsu, bahasa palinya apa tadi? Nandi raga. Nandi raga tersebut memberikan 4 bentuk kelahiran yang dibedakan ke dalam kelahiran melalui telur dan lain-lain. Di Abhidhamma udah kita pelajari. Jadi di dalam keseluruhan alam semesta atau samsara ini ada 4 bentuk kelahiran. Yang pertama adalah, ikuti saya, andaja. Andaja itu adalah kelahiran melalui telur. Ya. Kemudian jala buja itu adalah kelahiran melalui kandungan. Ya. Ikuti saya, kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui temperatur, kelahiran spontan. Spontan ini dewa, ya Brahma. Dia lahirnya spontan. Di neraka juga lahirnya spontan. Begitu lahir langsung gede. Anda mau? Di surga kok, enggak yang di neraka kok. Enggak mau juga. Anda lahir yang mana ini? Telur ya. Yang kedua melalui kandungan. Jadi ada 4 kelahiran ini. Maka di slide dikatakan kesenangan dan nafsu memberikan 4 bentuk kelahiran. Artinya apabila nandi raga ini tidak dihancurkan, sesungguhnya nandi raga ini juga mewakili tanha. Ya, apabila tanha ini tidak dihancurkan, maka kelahiran akan terus muncul. Ya, itu artinya kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran kembali. Selanjutnya, subjek meditasi dipaparkan untuk seorang biku berdasarkan kesenangan dan nafsu. Nah, ini mengenai meditasi. Sebenarnya ini diuraikan secara detail di Visuddhimagga. Bagaimana? Oleh karena kesenangan dan nafsu, atau saya jelaskan saja. Kalau Anda sedang retret, apabila Anda sudah mencapai persyaratan samadhi yang cukup, ya, maka guru akan memerintahkan kepada Anda untuk menganalisa nama dan rupa pertama kali, ya. Makanya syaratnya samadhinya harus cukup kuat. Karena samadhi yang cukup kuat dia mampu memegang objek dengan cukup kuat. Ya.
Kalau Anda ingin mengamati benda ini, kalau Anda memegangnya lemah, dia mau hilang lagi. Bagaimana Anda mengamatinya? Ya, yang bisa memegang ini dalam jangka waktu yang lama itu samadhi. Ya, begitu dia mampu Anda amati untuk jangka waktu yang cukup, maka Anda bisa menganalisanya. Ya, nah ketika Anda sudah masuk ke dalam tahapan itu, guru biasanya akan meminta Anda untuk menganalisa objek dari 6 pintu ini tadi, untuk Anda kelompokkan ke dalam 5 agregat. Ya, katakanlah Nandi Raga, Anda diminta untuk mengamati Nandi Raga. Nandi Raga ini sesungguhnya adalah keserakahan. Dia muncul di dalam salah satu dari 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan, atau 4 terutama yang somanasa. Ya, yang disertai dengan perasaan sukacita. Ya, kalau Anda diminta untuk mengamati, maka Anda akan mengambil salah satu pengalaman Anda pada saat kesadaran yang disertai dengan Nandi Raga ini muncul. Itu biasanya kesadaran dari agak masa lalu. Ya, tapi karena samadhi Anda kuat, sati Anda kuat, kebijaksanaan Anda kuat, Anda bisa menangkapnya dengan kuat. Pada saat itu kebijaksanaan Anda secara perlahan-lahan akan mulai melihat. Anda akan melihat ada satu aktivitas fenomena mental yang benar-benar mencengkeram, melekat. Oh, ini dia Nandi Raga. Ya, Anda akan mulai tahu. Kemudian juga secara perlahan-lahan Anda akan tahu wedananya. Oh, ini dia perasaan sukacita, ini adalah wedana. Kemudian secara perlahan-lahan Anda juga mengerti persepsi Anda terhadap objek yang memunculkan Nandi Raga tadi mulai ketahuan. Oh, pada waktu itu benar ya, saya kehilangan yuniso manasikara sehingga menganggap objek ini benar-benar menyenangkan. Ya, jadi pada saat itu Anda mulai menganalisa Nandi Raga adalah sangkara kanda. Ya, perasaan sukacita yang muncul adalah wedana kanda. Persepsi yang mempersepsikan objek sebagai objek yang menyenangkan adalah sanya kanda. Ya, 3 kanda ini dilingkupi oleh satu seperti air yang mencakup 3 warna ini. Air yang melingkupinya inilah winyana kanda. Jadi agregat mental sudah berhasil Anda ketahui. Sekarang agregat materinya bagaimana Anda menemukannya? Pada saat kesadaran ini muncul, dia muncul karena ada gesekan dengan objeknya. Objeknya ini tadi korek api, batang korek apinya, objek yang menyenangkan ini tadi, Anda tahu itu adalah materi. Tapi sesungguhnya untuk mengetahuinya adalah menarik sekali bahwa antara materi dan mental ini berbeda secara karakteristik. Mental ini dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. Bergerak untuk menangkap objek. Materi ini dia tidak menangkap objek. Jadi kalau ini mental, ini materi objeknya, ya, objek yang menyenangkan, mentalnya dia akan bergerak gini terus untuk mencoba menangkap ini, menggenggam ini. Ininya enggak bergerak untuk menangkap si mental. Dari pengamatan yang cukup lama, dari berbagai pengamatan, banyak pengamatan yang Anda lakukan, Anda mulai kebijaksanaan Anda mulai bisa mencerna. Oh, ada 2 fenomena yang berbeda ternyata. Yang satu selalu bergerak untuk mengambil objek, yang satu diam saja tidak mengambil objeknya. Itulah kemudian makanya guru akan memberi petunjuk. Kalau Anda tidak berpengetahuan, guru akan memberi petunjuk. Fenomena yang bergerak itulah nama. Fenomena yang tidak menangkap objek itulah rupa. Coba temukan. Semua fenomena yang muncul di 6 pintu pasti bisa dikelompokkan dalam 2 ini. Fenomena melihat, fenomena mendengar, fenomena mencium bau dengan hidung, merasakan makanan apapun dengan lidah, sentuhan, dan juga berpikir. Ya, guru akan meminta Anda untuk terus mengamati di 6 pintu ini untuk Anda temukan bahwa hanya ada 2 fenomena yang berbeda. Itulah yang disebut nama dan rupa. Setelah itu Anda akan diminta untuk menganalisa. Rupa adalah 4 elemen, katakanlah. Kemudian fenomena mental adalah 4 agregat mental atau nama kanda gitu. Setelah itu baru guru akan, kalau Anda sudah cukup matang, kebijaksanaan Anda cukup matang, guru akan meminta Anda untuk melihat apa yang menyebabkan dia muncul. Ya, sampai Anda yakin, bukan yakin, sampai Anda benar-benar confirm bahwa segala sesuatu yang muncul karena ada sesuatu yang menyebabkan dia muncul. Ya, tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab.
realisasi hal yang seperti ini pun sudah banyak mampu menanggalkan beban psikologis Anda. Bahwa ternyata di dalam dunia ini yang ada hanyalah nama rupa, kemudian tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Pada saat Anda benar-benar matang di sini, itu pun akan membuat hati Anda kokoh, semakin kokoh dalam kedamaian dan kebahagiaan. Karena ternyata tidak ada yang dinamakan aku, diri, roh. Sumber dari penyakit psikologis itu adalah pandangan salah yang menganggap bahwa ada aku, ada diri, ada roh. Ya. Dan seterusnya sampai kemudian seseorang mencapai kesadaran jalan dan kesadaran buah hingga akhirnya mencapai tingkat kesucian arahata. Itulah proses dari meditasi, ya. Kalau Anda adalah seorang yang memahami abhidhamma, maka Anda akan bisa menemukan, katakanlah kalau nandiraga itu muncul, dia muncul bersama katakanlah 18 cetasika yang lain. Katakanlah begitu, ya Anda akan mulai bisa menganalisa 18 cetasika yang lain gitu, ya. Dengan demikian pengetahuan Anda menjadi lebih sempurna lagi, ya. Itu tadi tentang nama kanda. Lalu tentang rupa kanda bagaimana? Kita lihat tentang rupa kanda. Landasan objek mereka adalah agregat materi. Tadi sudah ya. Jadi pada saat Anda bermeditasi, objek yang diambil oleh nandiraga, oleh kesenangan dan nafsu, itulah yang disebut materi. Ya, landasan objek. Demikianlah cara untuk menentukan 5 agregat. Inilah intisari dari meditasi kita. Jadi meditasi Anda ikut retret ke sini, retret ke sana, itu tidak lain dan tidak bukan untuk pada akhirnya melihat bahwa di seluruh alam semesta, di dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang ada hanyalah 5 agregat ini. Tidak ada yang lain. Yang masing-masing bekerja sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri, muncul lenyap sendiri-sendiri. Ya. Nah sekarang, setelah menentukan 5 agregat ke dalam batin dan jasmani, dia mengembangkan vipassana diawali dengan pencarian sebab-sebab kemunculan mereka. Itu tadi yang saya sebutkan. Dengan cara seperti ini, secara bertahap dia mencapai tingkat kesucian kearahatan. Demikianlah subjek meditasi dibabarkan berdasarkan kesenangan dan nafsu. Ya. Nah, jadi objek untuk nama kanda adalah rupa kanda. Di dalam meditasi tadi. Jadi 5 kanda nanti guru akan meminta untuk diamati di internal, di eksternal, internal dan eksternal terus begitu ya. Sampai Anda confirm bahwa tidak ada lagi yang lain selain nama pancakanda ini. Ya. Oke. Selanjutnya sedikit lagi. Kemiripan 6 landasan internal dengan desa yang kosong telah diajarkan secara turun-temurun di kitab Pali. 6 landasan internal itu mirip dengan 6 landasan fisik tadi. Ya. 6 landasan internal itu adalah 5 landasan panca indera, landasan mata, landasan telinga, hidung, lidah dan tubuh. Kenapa sih landasan ini penting? Karena inilah sebenarnya kehidupan kita yang secara keliru kita pahami bahwa inilah saya. Sesungguhnya ini hanyalah proses alamiah karena 6 landasan berbenturan dengan objek saja. Ya, itu yang direalisasi oleh para orang suci. Bahwa ternyata sesungguhnya ini kejadiannya ini hanyalah begitu saja. Karena landasan ketemu dengan objek muncul kesadaran, landasan ketemu objek muncul kesadaran. Tapi manusia secara mayoritas memahaminya secara keliru, menganggapnya ada pengendali di dalam diri kita, di dalam hati kita yang disebut kita, diri, roh, aku atau apapun Anda menyebutnya. Buddha menyebutnya sebagai sakkaya didik, pandangan salah tentang identitas diri. Anda memberikan identitas terhadap diri Anda masing-masing, itu adalah pandangan salah. Itu yang harus kita realisasi. Anda realisasi bahwa itu sesungguhnya adalah pandangan salah. Ya, di dalam meditasi. Nah, selanjutnya di sini inilah metode subjek meditasinya. Seperti halnya ketika 6 pencuri tersebut memasuki sebuah desa dan 6 kuti yang kosong, kemudian berlalu lalang di sana dan tidak mendapatkan benda apapun yang bermanfaat di desa tersebut. Ya, saya mungkin harus jelaskan agak berbeda dengan landasan fisik tadi. Kalau tadi landasan fisik hati itu sebenarnya hadaya wadu kan, itu materi ya, jantung. Ada di dalam jantung gitu, itu fenomena materi bukan fenomena mental. Tetapi landasan indriawi mental itu adalah fenomena mental.
Itu adalah 89 kesadaran kalau di dalam Abhidhamma. Jadi ini agak berbeda. Di landasan indriawi yang keenam itu agak berbeda. Landasan indriawi yang keenam itu 89 cita. Mengapa mereka dikatakan kosong? Seperti desa yang kosong, kuti yang kosong, bejana yang kosong, ya. Ini adalah perumpamaan bahwa mereka itu di dalam Anatalakana Sutta sudah saya sampaikan, netang mama neso hamasami na meso atati, netang mama itu bukan milikku. Netang mama neso hamasmi bukan diriku dan bukan rohku. Kosong, tidak ada apa, hanya fenomena alamiah saja. Itulah yang disebut kekosongan. Netang mama neso hamasmi neso me atati, bukan milikku, bukan aku, bukan rohku atau bukan diriku. Selanjutnya, demikian juga ketika seorang biku melekat pada 6 landasan indriawi internal, ya internal yang tadi, dan menganggapnya sebagai aku atau milikku ini tadi kan, ya, dan tidak melihat apapun yang tidak melihat apapun yang bermanfaat. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang sudah mulai menyadari bahwa ternyata kelahiran ini tidak ada manfaatnya. Oh, sedih nggak? Oh, gimana dong Bante? Selama ini saya pikir bermanfaat. Enggak, kosong semuanya. Desa kosong, kuti kosong, bejana kosong, semuanya kosong. Fata morgana. Kehidupan ini fata morgana. Semakin Anda kejar, semakin dia jauh. Anda bisa menangkap fata morgana? Makanya jangan dikejar. Jangan mengejar kehidupan. Berlarilah, tinggalkanlah kehidupan ini, menyeberanglah ke pantai seberang. Ya, jadi dia bercerita seorang biku yang mulai menyadari bahwa ternyata itu tidak bermanfaat, maka dia muncul tekad, saya akan mulai pandangan ke dalam. Artinya itu agak sulit menerjemahkannya. Wipassanang pathape samiti, saya akan memulai patha untuk kokoh, bertekad yang kuat untuk berwipasana. Itu, ya. Tapi kembali lagi, Vipassana hanya baru bisa dilaksanakan kalau samadhi Anda sudah sukses. Ya, jadi kalau Anda membaca kalimat tuh kan, boleh kan Vipassana kan? No, prosesnya ada. Samadhi dulu, baru kemudian Vipassana, kan sila samadhi panya. Ya tidak? Samadhinya harus kuat, baru kemudian panya, Vipassana. Ya. Sedikit lagi. Setelah memegang transparansi mata, nah ini sangat abhidhamma sekali. Berdasarkan subjek meditasi materi yang bergantung pada 4 unsur dasar, dia mampu memastikan ini adalah agregat materi. Setelah memegang landasan indriawi batin, dia bisa memastikan ini adalah agregat non materi. Banyak yang mengatakan abhidhamma nggak penting. Ya, tapi ini abhidhamma. Banyak yang mengatakan sutta dan abhidhamma itu berbeda. Tapi ini sutta. Banyak yang mengatakan gak usah belajar abhidhamma, belajar sutta saja cukup. Bagaimana cukup? Lah ini ada begininya. Jadi makanya saya sering bersyukur bahwa saya di istilahnya dilahirkan dan dibesarkan di Myanmar yang sudah berbulat memegang bahwa kitab suci kita itu Tripitaka, bukan Dwipitaka. Kitab suci kita adalah Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma. Kitab suci Anda berapa? 1, Sutta Pitaka aja. Vinaya Pitaka enggak mau, Abhidhamma Pitaka enggak mau, Sutta Pitaka aja. Jadi Eka Pitaka. Apa nama kitab suci agama Buddha? Eka Pitaka. 1 Pitaka. Sutta pun pilih-pilih. Yang ini aja, yang itu enggak. Ribet amat hidupnya. Udah terima aja Tripitaka, itu udah distempel oleh Sangha sejak 2000-an tahun lebih yang lalu juga sampai hari ini, ya. Ini maksudnya begini, mirip dengan yang saya jelaskan tadi proses meditasinya, ya. Tapi di sini adalah dimulai dari agregat materi dulu, ya. Pada saat samadhi Anda sudah kuat, Anda akan diminta untuk mengamati landasan fisik,
Ya, di sini disebut transparansi mata. Ya, pada saat landasan fisik itu sudah Anda berhasil amati, maka Anda akan bisa melihat bahwa ini hanyalah elemen tanah, air, api, dan angin. Atau kalau konsentrasi Anda kuat, Anda bisa melihat minimal 4 jenis materi yang lain, minimal. Bisa ada 5 lagi, ada 6 lagi. 4 jenis yang lain adalah bahasa Palinya wana, ganda, rasa, oja. Warna, Anda akan melihat dalam setiap klaster rupa kelapa itu ada warnanya. Ya, ada baunya juga. Ya, ada rasanya juga. Ada sari makanannya. Ya, sehingga minimal 8 ini yang tidak terpisahkan. Bisa ditambah menjadi ada satu lagi kalau Anda mengamati transparansi mata, maka ada 2 jenis materi lagi. Yang ke-9 adalah jiwitindriya, ya, indria nyawa yang membuat mata kita ini hidup, tidak mati karena ada nyawanya. Ya, jadi setiap tubuh jasmani ini ada nyawanya. Demikian juga dengan mental kita, batin kita juga ada nyawanya. Nah, itu yang ke-9, yang ke-10 adalah transparansi mata ini. Maka Anda akan melihat 10 materi ini gitu. Sehingga kemudian Anda akan diberi petunjuk, itulah yang oleh guru Anda, itulah yang disebut rupa kanda, agregat materi gitu ya. Nah, setelah dia mau mahir untuk menentukan bahwa ini adalah agregat materi, maka dia kemudian diminta untuk sekarang menganalisa agregat mental, nama kanda. Dia diminta untuk memegang, istilahnya memegang, menangkap objek dipegang untuk jangka waktu yang cukup buat Anda untuk menganalisisnya, untuk melihat cita dan cetasikanya. Ya, landasan indriawi batin sekarang yang diamati sehingga Anda bisa memastikan inilah agregat non materi atau nama kanda. Dengan demikian kembali lagi, maka Anda akan mulai tahu bahwa ternyata di dalam proses melihat yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda. Kemudian di dalam proses mendengar pun juga yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda. Demikian pula dengan proses mencium bau, merasakan rasa, menyentuh, dan juga berpikir melalui murni, melalui hati, yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda. Hanya panca kanda, tidak ada yang lain lagi. Dengan demikian, maka pengetahuan Anda di dalam pengetahuan vipassana baru tingkat pertama. Jadi kalau Anda bisa melihat ini, Anda baru sampai ke pengetahuan vipassana yang pertama. Dari 16 vipassana, pengetahuan vipassana. Waduh, terus sampai kapan nih Bante? Hah? Tapi itu proses yang harus dilewati, ya. Baik, jadi karena waktu juga sudah semakin siang, ya. Kita akhiri kelas kita sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda. Semoga selama proses mendengarkan uraian Dhamma ini Anda berhasil mengakumulasi kebajikan-kebajikan yang sangat kuat yang akan berbuah besar dengan memunculkan jana, magga, pala, dan nibbana Anda. Bante, tadi yang tentang 4 kelahiran itu bukannya yang 1 kelembaban, Bante. Oh iya, saya tadi apa bilangnya? Temperatur ya, sorry, baik. Sudah, terima kasih Aling. Tadi tentang 4 bentuk kelahiran saya miss ya, bukan temperatur tapi kelembapan yang ketiga. Saya ulangi lagi, 4 bentuk kelahiran. Yang pertama adalah andaja, yaitu kelahiran melalui anda. Anda itu kalau bahasa Jawa endok. Anda ada yang tahu nggak endok itu apa? Telur lah, itulah kelahiran melalui anda, melalui endok, melalui telur. Kemudian jala buja, yaitu kelahiran melalui kandungan. Yang ketiga samse daja. Nah, tadi saya tidak menyebutkan palinya, jadi miss ya. Kalau saya sebutkan palinya samse daja, mungkin saya jadi ingat ini bukan temperatur. Ini adalah kelembapan. Jadi kelahiran melalui kelembapan, bukan temperatur. Saya ralat. Kemudian yang keempat bahasa palinya adalah opapatika, kelahiran yang spontan. Ya, jadi inilah kelahiran. Kalau Anda analisa semua makhluk di dalam samsara yang lahir melalui 4 cara ini, ya nggak ada lagi yang lain. Ada makhluk yang lahir melalui kelembapan loh.
Ya ada kan ya binatang-binatang itu mungkin Anda lebih tahu lah dari saya. Kalau di kitab suci itu bahkan ada seseorang yang muak dengan kelahiran melalui kandungan, entah cerita ini benar atau entah tidak dari kitab komentar. Seseorang yang kapok lahir di kandungan karena selama 9 bulan di dalam kandungan itu kesakitan, dia tertekuk badannya, tubuhnya, makanya setelah lahir jadi manusia dia mempunyai pencapaian meditatif yang cukup bagus, dia mengucapkan aspirasi, belum Arya, masih putu jana, dia mengucapkan aspirasi semoga saya tidak lagi lahir melalui kandungan. Nah, singkat cerita akhirnya dia lahir melalui temperatur. Tapi jadi manusia katanya gitu ya. Makanya saya katakan entah cerita ini benar atau tidak, ada di kitab komentar. Ya, dia lahir melalui temperatur karena beraspirasi tidak mau lahir melalui kandungan. Kok temperatur sih? Kelembapan, sorry. Yuk, terima kasih Haling. Sukiyoto Bante. Bante, saya minta penjelasan mengenai yang Paticca Samuppada. Di situ ada Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyana, Winyana Pacaya nama rupa ya. Sedangkan di nama rupa sendiri ada batin dan jasmani ya, Bante ya. Batin itu sendiri ada winyana juga, Bante. Itu mohon penjelasannya, Bante. Apa bedanya yang di depan tadi dengan yang di nama rupa tadi, Bante? Ya, terima kasih, Bante. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Makanya saya sering merenungkan betapa indahnya sistem yang diterapkan di dalam agama Buddha, yaitu hubungan antara guru dan murid. Ini saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya guru Anda murid ya. Saya selalu teringat pada guru-guru saya. Ya, betapa hubungan saya dan guru saya itu adalah hubungan yang indah sekali. Kenapa? Karena hubungan yang benar-benar mencerahkan. Kalau saya sering membayangkan, kita semua sebenarnya semuanya mengalami kelahiran 2 kali. Seperti anak ayam itu kan lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama melalui telur, kelahiran yang kedua telurnya pecah. Ya, saya sering membayangkan saya juga mengalami proses seperti itu. Kelahiran saya pertama melalui orang tua saya, ibu saya. Kelahiran saya kedua adalah, tapi waktu ibu saya melahirkan masih hanya perumpamaannya saja melahirkan saya seperti telur. Masih dilingkupi oleh ketidakbebasan. Tapi begitu bertemu dengan guru saya, cangkang telur itu bisa dipecah. Saya tidak mengatakan ini adalah perumpamaan untuk saya tercerahkan, ya tidak ya. Tapi saya merasakan bahwa kontribusi guru-guru saya di Myanmar itu begitu besarnya sehingga membuat saya menjadi dalam tanda kutip puas di dalam kehidupan ini, gitu. Ya, karena istilahnya apa yang dulu saya cari itu saya temukan gitu. Nah, hubungan yang indah antara guru dan murid, antara saya dan guru saya adalah karena saya bisa merasakan ketulusan guru saya untuk mendidik saya. Ya, sehingga menjadi saat ini gitu. Dia tidak mengharapkan apa-apa selain dia pengen saya jadi orang yang berpengetahuan dan akhirnya bisa mengelola kehidupan saya sendiri dengan baik gitu. Ya, dan saya juga sering menanyakan sesuatu yang saya dulu tidak pahami dan dia dengan lapang dada menjawab gitu tanpa pamrih gitu. Nah, itulah yang sering saya renungkan gitu, betapa indahnya hubungan antara guru dan murid di dalam agama Buddha ini, dan itu turun temurun sampai ke kita hari ini gitu ya. Kita sekarang sedang sedikit banyak dalam skala yang mungkin lebih kecil mengalami hubungan seperti itu, proses seperti itu. Anda tidak tahu, bertanya, guru menjelaskan sehingga akhirnya Anda tahu gitu. Itulah yang saya katakan betapa indahnya hubungan ini gitu. Nah, Paticca Samuppada karena ada awija maka kita melakukan karma. Ini prosesnya dari awal saya. Awija pacaya sangkara. Dari awija maka ada sangkara. Sangkara itu karma. Jadi intinya karena adanya awija maka kita semua melakukan karma. Selama awija belum dihancurkan maka karma akan terus tercipta. Sangkara pacaya winyanang. Karena ada karma maka ada kelahiran kembali.
Itu singkatnya dalam mata rantai Patijak Samupada. Winyana di sini adalah pati sandi winyana, kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi kayak raja yang memberikan 4 ular kepada kita di kelas yang minggu lalu, karma dari kehidupan lampau kita telah memberikan kita penyambung kelahiran kembali. Ya, dalam hal ini kesadaran penyambung kelahiran kembali. Winyana pacaya nama rupa, karena adanya kesadaran penyambung kelahiran kembali ini, maka batin dan jasmani muncul. Artinya, karena ada kesadaran penyambung kelahiran kembali ini, maka ada faktor-faktor mental yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang muncul. Inilah nama. Jadi di dalam nama rupa yang disebut nama adalah cetasika yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Yang disebut rupa adalah 3 rupa kelapa yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Karena ada nama rupa ini tadi, dari Pati Sandi sudah ada, cetasikanya sudah ada, 3 rupa kelapanya sudah ada, akhirnya muncullah salayatana, 6 landasan indriawi. Akhirnya secara perlahan-lahan muncul landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, 6 landasan. Karena ada 6 landasan ini tidak terhindarkan pasa muncul, kontak muncul. Makanya tadi saya katakan selama di dalam samsara tidak terhindarkan kita akan mengalami korek api bergesekan terus, kontak terus. Tidak bisa dihindari kecuali 3 keadaan tadi, yaitu apa? Pada saat Anda menjadi seorang anagami minimal dan kemudian masuk ke Nirodha Samapati, ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda mau lahir sebagai manusia tanpa batin, lahir jadi patung aja di alam Brahma di atas sana, mau? Oke, enggak ya. Rugi lahir sebagai itu gitu. Meskipun lahir sebagai Brahma, tapi rugi. Yang ketiga adalah keluar dari samsara. Ya, jadi dari nama rupa muncul salaya tanang. Salaya tanang muncul pasa. Pasa pacaya wedana, karena ada kontak maka perasaan muncul. Tidak terhindarkan. Wedana pacaya tanha, dari adanya disebabkan oleh perasaan maka tanha muncul. Nafsu keinginan muncul, kehausan muncul. Ini harus enggak? Tidak. Wedana tidak harus muncul tanha. Kalau Anda pandai, wedana menghasilkan kebijaksanaan. Maka bukan wedana pacaya tanha, tapi wedana pacaya panya. Bagaimana memunculkan panya? Pada saat perasaan muncul, segera terapkan yoniso manasikara. Bahwa perasaan adalah anicca, dukkha, anatta. Objek dari perasaan adalah anicca, dukkha, dan anatta. Persepsi dari ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Maka pada saat itu tidak wedana pacaya tanha, tapi wedana pacaya panya. Wedana pacaya tanha. Pada saat tanha muncul, maka inilah samsara. Samsara akan berlangsung terus, berproses, berputar terus. Kalau wedana pacaya panya, maka samsara berhenti. Inilah jalan keluar ke nibbana, menuju ke nibbana. Kira-kira begitu? Ya, oke, terima kasih. Siang Bante. Bante, saya mau nanya, kalau virus dan bakteri itu termasuk makhluk hidup gak ya Bante? Apa? Virus dan bakteri. Virus dan bakteri. Kalau jika termasuk makhluk hidup itu kelahiran melalui apa ya? Ya. Dulu kakek guru saya menjelaskan virus dan bakteri itu bukan termasuk makhluk hidup karena dia tidak melakukan karma. Dia hidup karena temperatur. Bu dokter yang lebih paham itu. Benar tidak? Itu kakek guru saya mengatakan begitu. Dia hidup membelah diri karena temperatur, bukan karena karma. Dia tidak punya karma. Termasuk pohon juga bukan makhluk hidup karena tidak melakukan karma. Alasannya itu. Tidak melakukan karma. Ya, jadi bukan, aman. Kalau cacing Bante, nah itu kalau cacing. Itu kayaknya makhluk hidup loh, kayaknya loh. Saya bersyukur seumur hidup tidak pernah minum obat cacing. Mungkin banyak mungkin di dalam, tapi ya oke lah, udah 51 tahun hidup juga nyaman-nyaman aja. Begitu ya, terjawab ya. Oke.
sama Mas